Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari. Saya akan mempresentasikan tugas PAI KD 3.1. Tugas 1. Menyajikan makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 serta hadis terkait. 2. Menyajikan pesan-pesan, hikmah, dan manfaat yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 serta hadis terkait. 3. Menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 serta hadis terkait. Makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48, yaitu 1. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang diturunkan terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu dan memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu. 2. Di antara keistimewaannya adalah isinya terjaga keasliannya atau kemurniannya dan isinya paling sempurna berlaku sepanjang masa. 3. Keragaman agama di dunia ini disengaja untuk menguji manusia dalam memilih agama yang benar. 4. Semua manusia dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. 5. Jika ada permasalahan, hendaklah kembali kepada Allah, maksudnya kembali kepada Al-Quran sebagai jalan keluar. Makna Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepada pemimpin kita juga harus taat jika pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran Al-Hadis. Namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kita boleh tidak mentaatinya. Apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud dari kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang apa yang kita perselisihkan itu. Makna Quran Surat At-Taubah ayat 105, yaitu Allah memerintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu. Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Pesan-pesan, manfaat, dan hikmah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, yaitu pesan yang terdapat pada Surat Al-Maidah ayat 48 salah satunya adalah tentang fungsi Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Hikmah Quran Surat Al-Maidah ayat 48, yaitu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu dan secara tidak langsung membenarkan adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan dengan diturunkan kitab, maka manusia diharapkan memutuskan semua perkara sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menuruti hawa nafsunya. Pesan-pesan, manfaat, dan hikmah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Pesannya berupa ancaman bagi orang-orang yang menentang perintah Allah, seakan-akan mengatakan, lakukan sesukamu, karena perbuatan itu akan diperlihatkan kepadamu dengan segala akibatnya. Manfaatnya yaitu di sini Allah menekankan bahwasanya tidak ada yang bisa kita sembunyikan darinya. Apapun amalan yang telah kita lakukan, walaupun kita sembunyi di dalam lautan atau di dasar bumi sekalipun, niscaya Allah akan mengetahuinya, karena Allah Maha Gaib. Hikmahnya memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Surat Al-Maidah ayat 48 menyajikan tentang Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya.
Surat An-Nisa ayat 59 menyajikan tentang seruan untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan apabila ada di antara kalian yang berbeda pendapat, maka kembalilah pada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Surat At-Taubah ayat 105 menyajikan tentang seruan untuk selalu bekerja mencari nafkah serta ditekuni dengan ibadah yang konsisten. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.